Halo semuanya, hari ini kami akan menjelaskan mengenai program yang kita buat, yaitu program kasir supermarket. Perkenalan, nama saya Ruben. Nama saya Felix Ferdinand. Ya, nama saya Julius Alfredo. Nama saya Adriel Chandra. Tujuan dari kami membuat software kasir ini adalah kecepatan pekerjaan dapat ditingkatkan. Dengan demikian, pengunjung tidak perlu mengantri terlalu lama di kasir. Jelas sekali, berbagai kemudahan inilah yang akhirnya membuat banyak perusahaan minimarket, toko, pasar swalayan, dan berbagai tempat lain menggunakan software ini di toko mereka, karena software ini memang lebih banyak memberikan keuntungan dibanding dengan kelemahan. Software ini didesain untuk mempermudah pengendalian stok dan kas barang, penyampaian laporan dalam bentuk risip, pembelian barang, dan mempersingkatkan waktu secara digital. Ketika program dijalankan, layar akan muncul sebuah register, di mana Anda akan input username dan password Anda. Setelah memasukkan username Anda dan password Anda, data akan diproses sebagai program file processing. Setelah Anda enter atau klik any key, di layar akan menampilkan sebuah main menu. Pada login ke kasir menu, setelah memilih login ke kasir menu, layar akan menampilkan login menu, di mana Anda input username Anda dari register dan pilih dan password Anda. Jika Anda sudah memasuki nama dan password Anda secara benar, maka langsung masuk ke kasir menu sebagai layar berikut ini. Jika Anda mau menambahkan barang pada barang belanjaan, layar akan menampilkan nama barang dan stok yang tersedia pada supermarket. Di sini Anda akan input nama barang pada keranjang. Oke, di sini contohnya sebagai saya akan input roti, yaitu yang bersedia stoknya ada 10 saat ini. Tekan enter. Di sini Anda akan input jumlah yang Anda ingin tambah di keranjang Anda. Oke, misal saya akan input 5 dan enter. Setelah diinput, data akan berhasil dimasukkan pada keranjang. Setelah di enter akan balik ke menu kasir. Jika ingin menambah barang lagi dalam keranjang, maka tekan 1 dan ulang sebagai berikut, dan ulang proses sebelumnya. Jika Anda ingin melihat list barang yang sudah dipesan atau ada yang di keranjang saat ini, maka pilih 2. Di sini Anda melihat daftar-daftar belanjaan yang sudah diinput. Untuk balik ke kasir menu, Anda hanya enter atau paste atau input any key. Jika Anda ingin membatalkan barang yang tidak diinginkan dalam keranjang, maka Anda akan pilih 3. Di sini tadi kita tidak memesani tisu atau jumlah 9 tisu pada barang ini. Dan kita akan membatalkan tisu. Dan kita akan batalkan semuanya yang berjumlah 9. Setelah selesai akan balik lagi ke kasir menu. Setelah semuanya sudah diingini dan ingin membayar secara langsung dari keranjang, maka Anda langsung print receipt. Di sini Anda akan input jumlah cash yang cukup untuk membayar pada keranjang tersebut. Misalnya sini 50.000 dan layar akan menampilkan receipt atau belanjaan. Di sini ada harga yang saya beli, dan harga ini ada convert dari harga satuan dikali dengan jumlah dan juga ditambah teks. Dari kasir menu, kita akan beralih ke harga dan stok barang. Harga dan stok barang ini adalah satuan-satuan dari barang-barang yang terdapat di supermarket. Aplikasi supermarket kami ini juga pakai file processing dari data barang agar data-data ini dapat disimpan dengan baik di file processing tersebut. Selanjutnya adalah menu 3, yaitu tambah stok barang. Anda tinggal masukin angka 3, terus tekan enter. Misalkan nama barang yang ingin Anda tambah stoknya adalah roti. Anda ketik roti, tekan enter, lalu masukkan jumlah yang ingin, berapa jumlah stok yang akan ditambah. Misalkan 6, tekan enter. Nah, jumlah roti sekarang bertambah jadi 11, yang sebelumnya adalah 5. Kita tekan apapun, Anda bisa mengeceknya dengan memilih 2 harga dan stok barang untuk memastikan harga, jumlah dan harga. Terlihat kalau roti sudah jadi 11. Balik ke menu utama lagi. Lalu, jika Anda ingin menambah jenis barang baru atau produk baru, Anda bisa memilih menu keempat, yaitu tambah jenis barang.
Oke, Anda tinggal memasukkan nama barang yang ingin ditambah tersebut. Misal masukin nasi. Oke, tekan enter, masukkan jumlah stok yang ingin dimasukin, misal 8, dan masukin harga satuan dari barang tersebut, misal 10.000. Oke, enter, dan data tersebut sudah berhasil dimasukin. Anda dapat mengeceknya di dalam pada menu 2 lagi. Nah, pada menu harga dan stok barang bisa dicek kalau barang tersebut sudah di-input. Nasi sudah dimasukin dengan stok 8 dan harga 10.000. Sekarang kami akan menjelaskan mengenai opsi kelima dari program kita, yaitu data dan pengeluaran dan pemasukan barang. Kita masukkan 5. Nah, di sini kita bisa melihat daftar dari pemasukan dan pengeluaran barang yang menggunakan last in, first out, karena kita menggunakan stack. Kita juga mengurutkan berdasarkan dari yang terkecil, yaitu min 5. Minusnya artinya itu barangnya keluar. Dan kalau angkanya positif, artinya ada pemasukan ke dalam angka stoknya. Lalu urutan data dari terkecil itu menggunakan data sebelumnya yang diinput ke dalam tree. Dimulai dari data pertama yaitu minus 5 jadi root dari tree-nya. Terus 6 karena lebih besar masukin ke kanannya. Terus 8 masih lebih besar di kanan 6. Dan terakhir 2 masuk ke bagian kiri dari 6. Sehingga tampilan tree-nya jadi begini. Lalu dirutin dari yang terkecil, dia mengambil dari root-nya dulu. Sudah minus 5 dilihat root-nya kanan, udah masuk kanan, terus lihat kirinya ada 2, di print berdasarkan in order. Terus 6, habis itu udah 6 baru ke 8, jadi urutan dari kiri, root, kanan. Nah, kami akan dibawakan ke main menu, dan jika kita ingin log out, kita pilih nomor 6, dan program selesai. Dia akan print thank you. Saat program dijalankan, program akan membaca isi data dari file data barang txt dan akan masukkan ke dalam hash table berupa array of linked list ke dalamnya. Lalu key-nya diambil berdasarkan huruf pertama dari nama barang yang ada pada data barang tersebut. Pada program dimulai, pertama-tama kita harus memasukkan dahulu nama dan password. Dan nama dan password itu nanti akan dilanjutkan dan dimasukkan ke file register dalam format web plus, yaitu write plus. Setelah register, masuk berlanjut ke codingan main menu dan berlanjut ke login kasir menu. Setelah input nama dan password sebelumnya, jika berhasil, lanjut ke codingan ke menu kasir. Pada kasir menu, jika ingin nambah barang, pencet 1, terus program akan menampilkan daftar barang ada pada hash table tersebut. Terus user tinggal menginput namanya, lalu key-nya diambil berdasarkan huruf pertama pada nama tersebut. Lalu dari key tersebut dicari not nama barang tersebut yang terdapat pada hash table sesuai key-nya. Lalu dicek kalau barang tersebut tidak ada, tampilannya akan ini. Terus kalau ternyata barangnya ada, user disuruh input jumlah barang yang ingin dipesannya. Kalau stoknya 0 akan ditampilin ini. Terus kalau stoknya melebihi dari jumlah barang yang dipesan melebihi stok yang tersedia, akan ditampilin ini. Terus kalau user mau beli semua sisa stoknya pencet Y, kalau tidak pencet N. Terus selain itu kalau jumlah barang yang diinput lebih kecil dari stoknya, stoknya akan dikurang sesuai jumlahnya. Lalu akan dicek barang tersebut pada barang belanjaan. Jika sebelumnya sudah pernah dipesan, maka data pada data belanjaan tersebut akan diupdate, seperti jumlahnya akan ditambah, terus harganya juga akan diubah sesuai dengan jumlah yang baru. Tapi kalau barang yang dipesan belum ada sebelumnya, akan dibuat note baru pada data belanjaan. Untuk menampilkan list barang, pengguna bisa menekan tombol 2 untuk memanggil function list barang. Dan dengan memanggil list barang menggunakan while loop dengan menggunakan struct data belanjaan atau linked list. Dan setelah itu nanti akan ditampilkan semua data barangnya dan press N itu continue. Untuk data yang ketiga, pertama program akan mencari dahulu data belanjaannya itu sama dengan 0 atau tidak. Jika 0,
maka ntar ada printf sebelum data belanjaan. Jika data belanjaan itu tidak kosong, nanti akan maju ke memanggil function cancel item. Untuk di function cancel item, pertama itu ditampilkan semua dulu barang yang udah dipesan. Lalu user akan memasukkan nama barang yang mau dibatalin. Lalu ntar program akan ngecek apakah barang tersebut ada di daftar. Jika nggak ada barang itu di daftar, maka user harus nginput ulang. Lalu user itu nanti akan masukin jumlah yang ingin dibatalkan. Jika jumlah yang dimasukkan lebih dari yang dipesan, maka barang tersebut dibatalkan semua. Lalu nanti akan dicek terus-menerus sampai, dan kalau misalkan barang yang dibatalannya itu tidak melebihi yang udah dipesan, maka stok barangnya itu akan ditambah sesuai yang dibatalin. Terus maka jumlahnya itu akan dikurangin secara langsung yang udah dibatalin tadi, dan harga yang di dalam pesanan tersebut itu nanti akan diperbarui. Jika sudah ingin menyelesaikan pembelanjaannya, pilihan nomor 4 dapat dilakukan untuk ngeprint resipnya. Nah, pertama kamu akan harus mengisi jumlah cash yang ingin diinput. Setelah itu akan di-sorting dari huruf abjad yang terkecil. Setelah itu program akan memanggil function print receipt. Dalam function print receipt, nama, jumlah, dan harga akan diperlihatkan oleh program. Kemudian nama dan jumlahnya akan di-push ke stack. Kemudian nanti harga total, harga setelah pajak, dan cash yang telah di-input akan diperlihatkan. Jika cash dikurang dengan jumlahnya hasilnya negatif, maka program akan menyuruh pengguna untuk input ulang uang sampai cash dikurang jumlah menunjukkan hasil yang positif. Program tersebut akan menghapus memori dengan cara free memory data hasil pembelanjaan yang tadi. Untuk pilihan 2, ini kita menggunakan pilihan 2 dalam main menu. Pada pilihan ini menggunakan for dan while loop untuk mencetak hash table seperti semua data barang yang tersedia beserta stok dan harganya. Setelah selesai mengecek, presenter. Oke, pada main menu pilihan 3 digunakan untuk menambah stok dari barang yang sudah ada. Pertama, user menginput namanya, terus jumlahnya berapa, terus dicari key dari nama barang tersebut berdasarkan huruf pertama dari nama barang. Terus dicari node-nya ada di mana, lokasi data barang tersebut. Terus kalau barang tersebut tidak ditemukan akan ditampilkan, mohon maaf, barang tidak tersedia. Tapi kalau barang tersebut ada, data nama dan jumlahnya akan di-push di dalam stack. Lalu stoknya akan dijumlah berdasarkan jumlah tadi di oleh user. Dan program akan mengambilkan nama barang dan stok yang telah diperbarui tersebut. Lalu pada menu 4 digunakan untuk menambah jenis produk baru yang akan diinput dalam daftar barang. Pertama, user input nama barang tersebut, lalu barang tersebut dicari dulu key-nya, terus dicek dalam hash table. Kalau barang tersebut ternyata sudah ada, user tidak bisa menginput lagi barang yang sudah ada tersebut. Tapi kalau nama barang tersebut belum ada dalam hash table, user akan menginput jumlahnya dan harganya berapa. Lalu akan dibikin node baru ke dalam hash table tersebut. Dan terakhir akan di-push ke dalam stack. Lalu akan di-push ke dalam stack. Pertama-tama di pilihan kelima ini akan ditampilkan dahulu data-data semua dari pengeluaran dan pemasukan melalui stack dari top ini. Lalu dari data-data yang sudah ditampilkan itu, maka nanti akan dimasukkan ke dalam tree. Nah, setelah dimasukkan dalam tree, nanti akan diurutkan berdasarkan traversal in order. Untuk pilihan nomor 6 dalam main menu, ini ada codingan untuk free memory dari hash table, dan kedua habis itu data pengeluaran dan pemasukan, dan terakhir itu free memory receipt belanjaan, dan terakhir itu adalah return null sebagai exit program. Sekian dari presentasi kami mengenai program kasir supermarket. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dari salah satu pun dari kita, dan terima kasih telah menonton video ini.